Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bobotoh sadayana. Mugi-mugi bobotoh sadayana diparingan kesehatan walafiat dunia akhirat. Amin. Kita ngobrol-ngobrol mengenai Persib Bandung dan kita menerka-nerka seperti apa Persib Bandung ke depannya setelah melakukan transfer Windows. Artinya transfer yang dilakukan oleh Persib Bandung udah selesai ya walaupun emang ya menimbulkan beberapa pertanyaan bagi kita semua sebagai bobotoh, namun kembali lagi adalah semua keputusan memiliki pertimbangan oleh pelatih Boyan Hodak. Sedikit mengomentari ya, di sosial media begitu rame, banyak sekali akun-akun tentang Persib, terutama di sosial resminya Persib Bandung mengatakan bahwa eh, ya sangat sangat mempertanyakan keputusan yang dilakukan oleh manajemen dan Boyan Hodak, terutama adalah pertama tidak memperpanjangnya Madinda, dan ini sudah diklarifikasi oleh Boyan Hodak bahwa Madinda tidak masuk dalam skema permainannya Boyan Hodak, walaupun emang Madinda adalah salah satu pemain yang rutin mendapatkan jatah bermain banyak selama Boyan Hodak melatih. Dia selalu menjadi pilihan utama Boyan Hodak. Nah, Boyan Hodak mengatakan bahwa dia butuh pemain yang lebih direct, butuh pemain yang lebih bisa memberikan assist, butuh pemain yang dapat mencetak gol. Walaupun emang sejauh ini kita akui Madinda bukan tipe pemain playmaker murni, dia lebih kepada pemain dengan box to box, tapi pada kenyataannya Persib tetap menjadi tim yang sangat produktif walaupun tanpa adanya pemain playmaker murni. Ya sebetulnya sih Beckham itu jadi posisi aslinya itu kan playmaker murni ya, tapi di era Brian Hodak dia selalu dijadikan sebagai sayap ataupun penyerang kanan. Selesai. Terus berikutnya apa? Daisuke Sato dan Tyron Delvino tidak diperpanjang ataupun mau dipinjamkan. Padahal Daisuke Sato ini kan adalah salah satu pemain asing yang memiliki jangka kontrak panjang sampai tahun 2025 ataupun 2024 kalau nggak salah. Dan itu atas rekomendasi dari Luis Milla. Jadi kita bisa jadikan Daisuke Sato ini adalah pemain warisan dari Luis Milla ketika Daisuke Sato di bawah kepemimpinan Brian Hodak. Dia tetap mendapatkan menit bermain, cuma waktu itu dia emang agak sedikit punya cedera dan dia juga panggil di timnas. Mau gak mau Brian Hodak mencari penggantinya, jadikanlah siapa Rezaldi sebagai pemain pengganti dari Daisuke Sato. Dan di mana Rezaldi Reho bagus Reho, yang dimana Rezaldi itu menunjukkan penampilan yang sangat luar biasa, menunjukkan ya, membuktikan. Hanya sampai sejauh ini Rezaldi menjadi pilihan utama di posisi bek kanan. Dan juga sih sepertinya ketika ditinggal oleh Putu Gede, Boyan Hodak juga Persib membutuhkan pengganti ya, akhirnya Persib memutuskan untuk memulangkan kembali Hen Herdiana. Dan saya rasa ini keputusan yang sangat tepat bagi Persib ataupun Hen untuk kembali ke Persib, karena Hen kita ketahui bahwa dia salah satu pemain sangat luar biasa dan dia memang posisi murninya bek kanan, dan dia memiliki kecepatan, memiliki daya juang bagus, dan memiliki bertahan dan menyerang sama baiknya. Di samping itu juga sih sebetulnya dengan hengkangnya Putu Gede ataupun Daisuke Sato dan kembalinya Hen sebetulnya sih tidak terlalu urgent ya, karena stok wing back kita masih sangat banyak. Ada bisa jadi Edo bisa dijadikan sebagai back, Irianto juga bisa dijadikan sebagai back kanan juga. Terus ada mungkin satu lagi siapa yang dipinjamkan, itu Irianto juga udah dipinjamkan, jadi nggak terlalu mengkhawatirkan. Terus yang sangat mengejutkan adalah hengkangnya Preds Butuan, ya walaupun ini adalah salah satu, dah kita ketahui bahwa alasannya Preds Butuan hengkang adalah karena dia dipindah tugaskan ke Maluku Utara, Maluku, karena dia ada seorang TNI ataupun aparat militer yang dimana ya mau gak mau surat tugas harus dipatuhi.
karena dia terikat dengan instansi seperti halnya Putu Gede. Lagi bagus-bagusnya selalu dapatkan bermain menit, tiba-tiba Bayangkara memberikan surat saktinya untuk kembali ke satuan kepolisian. Sangat sayangkan sih, padahal Pres Butuan ada salah satu pemain favorit saya juga. Saya nggak tahu kenapa sangat suka dengan Pres Butuan dari segi permainannya, walaupun kadang-kadang ketika dia bermain suka ada sedikit kocak-kocek tapi ini pemain sangat luar biasa, pemain sangat betul-betul memberikan efek kejut dan sangat membahayakan. Shootingnya bagus, kecepatannya bagus, kocak-koceknya pun juga sangat bagus. Jadi ya ini sangat mengagetkan bagi kita bobotoh ya. Tapi ya mau gimana lagi, kita mesti menghormati keputusan yang diambil oleh Pres Butuan. Ya dia juga mungkin Pres juga sebenarnya masih pengen di Persib ya pasti, cuma kan karena tugas ya mau gak mau harus pindah, seperti halnya kita seorang PNS tiba-tiba dipindah tugaskan ke luar Jawa, ya harus mau gak mau ya harus ikutin. Itu sih hanya Madinda lepas. Yang sangat mengagetkan lagi, Persib mendatangkan pemain asing dua ya, karena Madinda sama Tyron Delvino di Desoke satu sama Delvino Tyron itu dipinjamkan. Yang cukup mengagetkan adalah mendatangkan kiper asing asal Filipina yaitu Kevin Mendoza. Ya kita ketahui bahwa Persib memiliki stok kiper cukup baik. Ada Teja dengan penampilannya sangat bagus juga selama ini. Ada Fitro juga sangat bagus, dan juga ada kiper dari Akademi Persib. Ini sungguh sangat mengagetkan sih bagi saya pribadi, kenapa mesti ambil kiper. Setelah pengumuman Persib Bandung mendatangkan kiper, serang beberapa hari, mungkin 2 hari berserang, Boyan Hodak memberikan alasan ataupun penyebabnya bahwa dia mengatakan butuh kiper karena Teja bagus, tapi Teja sering kebobolan, nggak tahu kenapa emang ya pokoknya gitulah, emang butuh kiper untuk memperkuat. Karena kita ketahui Kevin Mendoza ini adalah anak asuh Boyan Hodak ketika di Kuala Lumpur City, dan dia memberikan piala Malaysia ya. Jadi wajar sih kalau Boyan Hodak udah cocok dengan si Kevin ini. Tapi kalau saya lihat Kevin ini dari hasil penampilan di Kuala Lumpur City itu ya tidak terlalu mentereng juga sih. Katanya bagus build up, tapi ya biasa aja sih. Cuma mungkin katanya dia benar berasumsi bahwa dia disiapkan untuk adu penalti di Champions Series. Saya rasa terlalu dini mengatakan adu penalti di Champions Series karena ya liga aja belum selesai putaran kedua. Jadi ya kita kembalikan lagi bahwa Boyan Hodak memiliki pertimbangan lain untuk mendatangkan kiper, dan dia mengatakan Kevin Mendoza datang tepat di saat Teja 2 hari ke belakang dia mengalami cedera. Emang si Teja ini sangat rentan dengan cedera ya. Di awal musim dia bermain 3 kali, habis itu dia sempat cedera, terus digantikan oleh Fitro sampai 8 kali pertandingan dia tidak bermain. Itu sih ya, kita kembalikan kepada Boyan Hodak. Dia punya rencana lain dan dia punya skema seperti apa. Terus datangnya Stefano Bertram, saya tidak terlalu banyak komentari dengan datangnya dia. Bagi saya ya kita tidak tahu seperti apa kualitasnya, walaupun dia ada jebolan dari Juventus, pernah bermain dengan Cristiano Ronaldo, tapi kita tidak tahu seperti apa ketika bermain di Liga Indonesia yang sangat beda sekali dengan cuaca antusias ataupun fenomena ataupun kultur budaya sepak bola di Asia Tenggara. Apalagi kan si Stefano Bergkamp kan baru pertama kalinya bermain di Asia di Persib ini ya, khususnya di Persib. Ya kita lihat seperti apa kontribusinya, dan saya pribadi memang kita harus patut untuk melihat dan menunggu. Ya tunggu aja ya, mudah-mudahan bagus dengan datangnya Pak Stefano Bertram kayak Stefano Lillipari, Fabio Bertram ya. Kita lihat ya, mudah-mudahan dia memberikan banyak kontribusi, terutama emang asis lebih menghidupkan pemain dari lini tengah, karena emang katanya emang yang membutuhkan pemain yang lebih direct, membutuhkan pemain yang
dapat memberikan asis lebih banyak. Walaupun emang ini pemain kalau kita lihat di jejak digital ataupun di apa track recordnya, emang dia rentan cedera sih. Tapi ya mudah-mudahan sih ya bisa memberikan kontribusi, jangan sampai seperti Tyler Delvino baru sekali main udah cedera panjang. Itu ya mengomentari Persib Bandung tentang transfer yang sudah dilakukan. Ya kita wajib ya, kita patut menunggu Buyan Hodak akan membuat Persib seperti apa dengan datangnya pemain-pemain baru ini ya. Ada Hen, ada Stefano Beltram, ada Kevin Mendoza, dan kita lihat di pertandingan melawan PSM Makassar tanggal 4 atau tanggal 5 tanggal 4 ya. Dan saya harap sih ini bisa memberikan kemenangan, karena hari ini Borneo juga dia tadi imbang. Ya kita untuk wajib menang melawan PSM karena akan lebih memperdekat jarak dengan Borneo FC. Dan kita lawan PSM agak sulit, 3 kali pertemuan terakhir kita selalu kalah, artinya tidak bawa asuhan siapa si Bernardo Tavares. Tapi kemarin PSM habis bermain di AFC, jadi kita punya keunggulan, kita punya keuntungan dari segi waktu ya. Kita istirahat 1 minggu, sedangkan PSM baru istirahat 3 hari. Terus sih ya ngobrol-ngobrol mengenai transfer Persib buat Boboto Sedayana, ya kita patut tunggu seperti apa gebrakan Boyan Hodak. Kita diskusikan di kolom komentar seperti apa bagi teman-teman perkembangan Persib. Dan sedikit mungkin saya rasa pemain baru kita tidak akan bermain melawan PSM 50-50. Kalau untuk kiper mungkin bisa bermain karena dikatakan Teja sedang cedera. Untuk si Kevin mungkin bisa, tapi untuk si Stefano Beltram nggak tahu ya, mungkin akan dimainkan beberapa menit atau berapa gitu. Kita patut tunggu, dan saya pun sangat penasaran. Terima kasih. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.